Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwa Kartiwa, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Baya, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan video rekaman peer teaching yang mana hasil akhir dari rangkaian pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bapak. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Biar semua ya. Oh, kenapa tuh? Sakit? Nah, doakanlah kita lah. Doakan mudah-mudahan burungnya bisa cepat sembuh, bisa cepat bergabung lagi di kelas kita. Amin. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Bapak minta yang memimpin doa hari ini, yang pertama tadi masuk linju Lukman lah. Nah, Lukman Bapak kasih apresiasi karena tadi masuknya paling cepet banget. Silahkan untuk memimpin doa. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Teman mau mimpin doa ya Pak ya. Ya, dipersilahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Lukman sudah membantu Bapak dalam Sama memimpin Pak. doa. Baik anak-anak, hari ini kita belajarnya mesti semangat nih. Semangat nggak? Semangat? Semangat Pak. Semangat. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat kita lebih meningkat, nah Bapak coba untuk memberi suasana untuk gembira lah. Hari ini kita sama-sama menyanyikan lagu apa ya, Garuda Pancasila kalau boleh. Boleh, boleh. Mei mau lagunya Hari Merdeka, boleh ya. Karena kebetulan kemarin kita habis merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita bernyanyi bersama untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik, anak, terima kasih. Kayaknya udah semangat nih setelah bernyanyi. Baik, kita coba untuk mengingat pelajaran sebelumnya. Pelajaran hari ini, kemarin itu kita sempat belajar tentang teks deskripsi. Nah, ada yang masih ingat dengan teks deskripsi? Nah, Teks apa Pak? ya, Iya Pak. deskripsi lukisan. Dan di kali ini kita coba untuk mempelajari teks fantasi. Nah, ada yang tahu nggak teks fantasi? Tahu Pak. Apa tuh? Ya fantasi Pak, yang berhayal-berhayal. Ya, baik. Makasih, Novi. Udah bisa menjawab fantasi itu yang berhayal-berhayal ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks fantasi dengan yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar atau dibaca. Apa saja sih indikator untuk yang kita harus capai? Yang pertama yaitu menentukan ciri umum teks narasi atau cerita imajinasi atau bisa disebut lazimnya itu cerita fantasi, teks fantasi. Yang kedua itu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks narasi. Lupa apa sih manfaatnya kita harus belajar yang kayak ginian? Karena kata Novi tadi kan kita cuma berhayal-hayal saja. Ada manfaatnya enggak? Nah, manfaat dari pembelajaran ini kita bisa meningkatkan daya imajinasi kita. Nanti Novi, Lukman akan lebih bisa kreatif untuk membuat sebuah cerita.
Nah, yang kedua bisa memperkaya tata bahasa. Nanti Mei bisa untuk lebih pandai berbicara. Dan yang ketiga menambahkan wawasan. Karena kalau teks fantasi ini teksnya itu bisa berupa masa lalu, masa yang akan datang, teknologi dan lain sebagainya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menunjukkan sebuah video. Mau lihat nggak? Mau, Pak. Kita belajar sambil happy, sambil senang aja. Nah, perhatikan ya videonya. Kemudian nanti bandingkan video yang akan ditampilkan sekarang ini dengan video yang pernah dilihat oleh anak-anak sebelumnya. Ada perbedaannya enggak gitu. Nanti kalau ada, nah utarakan ke Bapak apa saja perbedaannya, apa saja persamaannya. Begitu ya? Siap? Nah, videonya tentang kekuatan ekor biru Nataga. Simak ya sambil diperhatikan. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Komodo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu! Serbu! Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung pala serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hahaha, hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami!" seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar, dan mundur kepada seluruh pasukannya. "Hei, berhenti melempar! Mundur! Mundur!" Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Levo, Boros,
Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Baik, anak-anak, videonya sudah kita saksikan bersama. Seru nggak? Seru nggak? Seru, Pak. Seru. Iya. Aneh nggak Seru banget. dengan video ini? Ada yang aneh nggak? Aneh, Pak. Aneh, Pak. Aneh banget, Pak. Ada yang beda nggak dengan video-video yang pernah dilihat atau film-film TV yang pernah kalian lihat di rumah masing-masing? Ada yang sama Pak dengan Doraemon. Ada yang sama dengan Doraemon ya. Ada yang hal aneh nggak dengan kehidupan sehari-hari? Oh, ada ya. Ada Apa saja kira-kira yang aneh dari video tadi? Betul. Naganya Pak, bisa yang terbang, Pak. Powernya bisa keluar Pak. Ada Apinya juga ya, ada apinya ya. Betul, ada apinya. Kalau Sanhi kan tidak pernah lihat ya kadal yang mengeluarkan api gitu, buaya yang mengeluarkan api. Nah, di sini mah ada ya. Oh iya deh. Baik. Apinya besar, Pak, bisa bakar orang itu. Bisa bakar orang. Baik. Pak, ada supranatural. Supranatural, betul. Oh, cerdas supranatural. Tapi jangan sampai nanti ini dibaca. Naganya ada kakinya, Pak, itu. Besar banget ya. Ya, betul. Ada kakinya. Baik, anak-anak. Nah, Bapak pengen tahu nih dari yang tadi diungkapkan Lukman, Sanuhi, ada keanehan-keanehan nih. Kira-kira ini keajaiban yang tadi dilihat dari video tadi, ada apa sih yang ajaibnya? Oh betul Lukman, ada ajaib sekali. Ada hewan yang bisa mengeluarkan api dari ekornya. Terima kasih. Coba sekarang gantian, jangan Lukman mulu yang jawab nih. Yang bisa coba ya. Kira-kira ide cerita apa sih yang dilihat atau yang ditayangkan video tadi? Terima kasih, Nopi. Iya, pertempuran. Apalagi kira-kira ide ceritanya apa? Oh, baik, Nunung. Pembelaan kebenaran, boleh. Terus Bapak sekarang pengen tahu nih, latarnya itu. Latar itu kan ada tempat atau waktu atau suasana ya. Latarnya di mana saja coba sebutkan. Ada yang bisa? Di hutan, Pak. Di hutan. Di mana lagi coba? Di langit. Di langit. Ya, itu latar tempatnya ya. Kalau latar suasananya gimana? Ceria, bahagia atau tegang atau bagaimana nih? Menakutkan. Menakutkan, Pak, tegang, takut itu. Takut ya. Nah, sekarang kalau alurnya itu jalan ceritanya itu jalan cerita maju terus, nah atau mundur atau maju mundur, cantik nggak? Kira-kira maju ya. Nah, bagus sekali maju ya karena jalan ceritanya itu tidak mengulangi atau mempresentasikan cerita yang sudah kelewat, maju terus dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang Bapak nanya nih, tokohnya ada siapa saja? Ada yang tahu? Ada Nataga. Siapa lagi? Lukman lagi yang jawab. Baik, terima kasih. Pokoknya Bapak paling gemes deh dengan Lukman. Selalu aktif dalam belajarnya. Yang lain semangat terus, semangat. Nah, kalau melihat dari video tadi, kira-kira amanat apa sih yang disampaikan penulis buat kita? Iya, baik sekali. Terima kasih Nunung. Amanatnya buat kita itu harus membela kebenaran. Alinda apa? Oh, harus berani untuk menegakkan keadilan. Baik, terima kasih. Anak-anak Bapak sangat hebat-hebat sekali lah belajarnya. Semangat nggak belajarnya? Semangat nggak? Semangat, Pak. Baik. Nah,
untuk lebih kita mendalami materi apa sih itu cerita teks fantasi ini, ada apa saja, ya kita sama-sama ya untuk memperhatikan tentang apa sih itu cerita fantasi. Baik. Cerita fantasi berdasarkan ahli yang tersaji. Nah, Bapak mohon bacakanlah sama Lukman. Menurut KBBI apa sih cerita fantasi, Lukman? Lupa. Saya, Pak. Pak, saya, Pak. Jangan Lukman aja, Pak. Betul. Rina, boleh. Iya. Bapak dari tadi Lukman aja. Saya nggak disebut-sebut sama Bapak. Iya, baik Rina, ayo. Menurut KBBI apa kira-kira? Ya, fantasi itu sifatnya fiksi, Pak. Kemudian hanya terdapat di dalam hayalan. Betul. Jadi cerita fantasi itu genre fiksi yang menunjukkan suatu bentuk sihir atau kekuatan yang supernatural, Pak. Masih sangat baik sekali, Rina. Baik, kasih aku. Tadi ya. Punya kekuatan. Baik, punya kekuatan ya. Yang selanjutnya ada ciri umum fantasi. Cerita fantasi tadi itu yang disebutkan oleh kalian semua tadi, ada keajaibannya, ada ide ceritanya, ada penggunaan latarnya, ada tokohnya, dan sifatnya berupa fiksi. Barusan kata Rina tadi. Yo, coba diulang lagi. Ciri umumnya apa saja coba? Iya, ada keajaiban aneh, ide ceritanya terbuka, itu yang tadi berkaitan dengan manfaatnya. Nanti Rina bisa menuangkan tulisannya, meskipun nanti misalkan kerbau bisa menghasilkan uang dari kepalanya. Nah, terus yang ketiga menggunakan berbagai latar. Latarnya itu latar ruang dan latar waktu. Selanjutnya tokohnya unik, memiliki kesaktian. Nanti kalau misalkan nih Murni mau menulis teks fantasi, tokohnya itu bisa menghasilkan apa saja yang digambarnya menjadi kenyataan, bisa saja. Karena ini cerita fantasi. Yang terakhir bersifat fiksi. Bahasanya bukan bahasa formal. Sampai di situ bisa dipahami anak-anak baik? Terima kasih. Paham, Pak. Ada gambaran, Pak. Paham. Ya, tapi bukan digambar dilukis ya, Lukman ya. Iya, Pak. Mengerti, Pak. Sip lah, Lukman. Pokoknya Bapak Mama ingat sajalah dengan anak yang suka aktif dalam pelajaran Bapak Mah. Nah, sekarang tuh udah ada Rina, udah aktif juga. Nah, yang selanjutnya adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik ini apa sih? Ada yang tahu? Betul, Linda. Unsur yang terdapat dari dalam cerita tersebut. Yaitu ada apa saja? Terima kasih, Pak. Yang mau membacakan? Ada? Ada tema, Pak. Ada tokoh. Dan penokohan. Selanjutnya? Ya, ada latar, sudut pandang, amanat. Temanya itu ada berapa? Latarnya itu bisa berupa apa saja? Tempat, waktu, suasana. Nah, contoh nih, latar tempat. Ada yang tahu nggak? Misalkan di sebuah hutan yang sangat lebat, gitu ya. Nah, kalau latar waktu gimana kira-kira? Baik. Suatu malam. Suatu sore, iya. Baik. Anak-anak hebat. Nah, Bapak sangat senang sekali. Kalian itu sangat antusias lah dalam belajar dengan Bapak ini. Jadi semangat deh Bapak mengajarnya. Nah, sekarang kemarin Bapak sudah bagi kelompok ya? Melalui WA Group. Itu. Iya, Pak, sudah. Udah dibagi. Udah dibagi ya. Nah, kelompok 1 kan ketuanya Lukman. Boleh ganti nggak, Pak, kelompoknya? Nah, kalau diganti kayaknya nanti lama lagi deh pekerjaannya. Kemarin aja ya, setuju ya? Pas sama pingin sama Pak Lukman aja kelompoknya, Pak. Iya kan, Sanuhi kemarin sama Pak Lukman. Iya, Pak, saya juga pengen sama Lukman aja. Sama Lukman orangnya baik, Pak. Nah, ketua kelompok 2-nya siapa? Mei ya? Kelompoknya Nopi ya, dan kelompok 4 ketuanya Rina. Baik, Bapak minta begini.
kalian berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing menggunakan WA group. Waktunya Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit lah untuk bekerja sama. Hasil kerja kelompoknya nanti diunggah ke dalam LKPD. Baik itu berupa foto, misalkan nih kelompok 1 mengerjakannya mau di buku catatan berdasarkan hasil kelompok masing-masing, dipoto, nanti diunggah lagi boleh. Atau misalkan mau langsung aja mengerjakannya di dindingnya boleh. Ingat ya, aplikasi yang Bapak sediakan itu Padlet. Nah, jadi nanti link Padletnya Bapak kirimkan di grup WA dan anak-anak semua nanti silahkan untuk mengisi LKPD-nya bersama kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan waktunya dari sekarang 20 menit untuk bekerja sama. Baik anak-anak, terima kasih. Waktunya kayaknya udah cukup nih. Udah beres juga ya kelompok 1, 2, 3, 4 untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Tugasnya sudah Seadanya beres. aja ya, Pak. Apa? Seadanya saja ya, Pak. Iya, Belum pastilah. yakin. Saya yakin lah kelompok Murni mah udah beres. Karena anak-anaknya pengen taunya tinggi gitu. Bapak minta sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di hadapan kelompok lain. Terus kelompok yang menyimak, silahkan menyimak. Nanti beri masukan apabila ada kekurangan dan kita luruskan bersama-sama. Nah, untuk mengawali presentasi ini, silahkan diawali oleh kelompok. Atau siapa dulu yang udah siap? Oh baik, kelompok Murni udah memberikan tanda-tanda untuk siap melakukan presentasi. Waktunya Bapak persilakan untuk kelompok. Siapa tadi? Murni, Pak. Murni. Terima kasih Murni dan kelompoknya. Iya. Kita kasih semangat dulu. Nah, baik anak-anak, presentasi tadi sudah masing-masing memberikan hasil kerjanya, suguhannya sangat baik-baik. Nah, Bapak sekarang minta kepada anak-anak semua untuk melakukan perbaikan dari apa yang hasil kamu tadi kerjakan dan dipresentasikan, juga memperbaiki dari apa-apa yang diutarakan oleh teman-teman kalian tadi. Apabila ada yang kurang boleh ditambahkan, yang tidak penting boleh dihapus. Betul? Betul. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah bisa dipahami? Baik, Bapak persilakan untuk memperbaiki beberapa menit lah. Baik anak-anak, kayaknya pertemuan kita pada pembelajaran hari ini sudah berada di penghujung waktu. Mari kita sama-sama simpulkan bersama pembelajaran hari ini tentang teks fantasi mengenai ciri umum teks fantasi dan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Baik, anak-anak, untuk merefleksi kegiatan hari ini, kita sama-sama refleksi. Nanti refleksinya dituliskan juga di Padlet yang link tadi bersama kelompok, tapi jangan lupa dikasih nama, nah atau dikasih foto juga. Nah, yang menjadi refleksinya yang pertama apa ya materi apa yang sudah kalian kuasai dalam pembelajaran ini. Ada yang mau bicara? Sudah, Pak, mengerti. Mengerti. Apa saja nih, Nopi mengerti tentang apa materinya? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Ciri-cirinya ya, ciri umumnya ya. Tahu kan? Tahu, Pak. Terus yang kedua, nah jangan Nopi aja nih yang jawab. Kira-kira materi apa yang masih belum dikuasai? Dinda, ada yang kesulitan nggak? Atau udah Pak,
ini mah udah mengerti banget. Oh, mengenai latar ya. Latarnya masih belum paham banget tentang tempat. Nah, kalau latar tempat itu yang menceritakan di mana tempatnya kejadian, seperti yang tadi Bapak contohkan itu di sebuah hutan terdapat, di sebuah gedung dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, kira-kira hal apa yang akan dilakukan oleh kalian dengan kesulitan atau materi yang masih belum bisa dipahami? Bertanya ke Bapak di WA. Aduh, bisa aja Samsudin. Ya, tentunya akan lebih belajar lagi di rumah, lebih giat untuk memahami pembelajaran cerita teks fantasi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini mengenai ciri umum dan unsur intrinsik. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan teks fantasi. Nah, nanti bertemu lagi dengan Bapak ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Tentunya hari apa? Iya betul, hari Rabu kita ketemu lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama untuk membacakan doa dan kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatian semuanya anak-anak hebat. Bapak mohon pamit undur diri dan Bapak persilahkan juga nanti kepada kalian untuk meninggalkan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Ya, waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.